Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Petani Cabai Official. Pada video kali ini kami mau menyepray untuk merangsang pertumbuhan baru ya. Karena ini sudah setak seperti ini, tidak ada tunas dan cabainya pun sudah habis. Sebagian ada yang sudah habis, sebagian ada yang 1-2 seperti ini. Kita mau spray biar nanti tumbuh tunas baru lagi. Setelah tumbuh tunas baru dan muncul bunga, muncul pentil seperti itu, sehingga kita rangsang kembali. Ini untuk pembuahan kedua ya. Kalau pembuahan yang pertama ini sudah habis tuh, nggak ada buahnya. Terus kita rangsang lagi biar nanti berbuah lagi yang ke atas. Karena apa? Karena kita di musim tua juga pohonnya sudah tua juga. Rencana setelah ini selesai ya, kita mau cabuti atau mau tanam yang lain, jagung atau palawija yang lain. Tapi saya pikir-pikir karena cuacanya yang jarang sekali hujan, sehingga kami pilih untuk kita rawat kembali dan kita mau tumbuhkan kembali sehingga nanti bisa berbuah kembali. Insya Allah kalau kita spray ini ya, dirangsang lagi, muncul tunas baru, bunga baru, pentil baru. Insya Allah sampai akhir kemarau, insya Allah ya, sampai kemarau maksudnya. Sampai kemarau ini bisa berbuah. Walaupun selama merangsang kita ini memang metode kami tidak kita main pupuk ya. Cuma kita mainkan di pohon saja. Maksudnya lewat penyepraian, tidak lewat pemupukan di bawah ya, karena memang kami sering melakukan hal seperti itu, sehingga untuk menghemat biaya lah terus terang kalau pohon sudah tua seperti ini. Jadi kita rangsangnya menggunakan pupuk lewat penyepraian daun atau penyepraian batang. Ini sana semua ya, kita spray semua. Ini juga sudah setak alias berhenti tumbuh ya. Ini yang seperti ini pun nanti di spray ini bisa tumbuh lagi guys. Padahal ini sudah tidak ada buahnya, sudah habis. Tapi kita mau tumbuhkan lagi tunasnya biar nanti berbunga lagi seperti itu. Jadi kita paksa sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah habis seperti ini ya, ini pada umumnya pasti sih pohon tersebut dicabut ya, ditanam yang lain. Tapi kalau kami ini mau kita upayakan supaya dia mau tumbuh lagi dan mau bisa berbuah lagi. Itu ini juga tinggal satu. Ini seperti ini. Ini kalau metode kami seperti ini ya guys. Ini cara kami untuk memainkan pohon cabai direkayasa ya, biar cabai tersebut bisa berbuah tanpa melakukan pemupukan kotor, hanya melakukan penyebaran saja seperti itu. Padahal memang pohonnya sudah nggak subur ya. Ya kalau teman-teman kalau mau merawat selanjutnya atau merawat tumbuhan kedua, bisa Anda lakukan dikocor ya seperti biasa, dan setelah dikocor dispray perangsang tunas seperti itu lebih bagus. Tapi kalau kami memang enggak seperti itu ya, ataupun dengan cara lain ya, dengan cara seperti itu ya juga bagus. Tetapi metode kami hanya mainkan di penyebaran saja seperti itu. Ini kalau dibiarkan ya enggak dispray lagi, ini pasti lama-lama mati. Daun-daun rontok dan mati seperti itu, biasanya seperti itu. Maka kita rawat kembali. Nanti kalau sudah mulai pentil, kelihatan pentil seperti ini, nanti bisa dispray untuk membesarkan buahnya. Kita bisa gunakan penyebaran lagi, yaitu menggunakan Gilbu yang 20 SP. Nanti buahnya akan lurus-lurus dan besar seperti buah pada umumnya, atau di buah pertengahan lah, seperti hampir dari buah awal.
Memang tanam cabai kita hanya memainkan di penyebaran saja, tidak main pupuk ya. Padahal ini memang sudah lama sekali, hampir 2,5 bulan, hampir 3 bulan saya tidak pupuk kocor ataupun pupuk tabur. Ini bekasnya nggak ada apa-apanya. Tuh. Tapi kita mainkan di penyebaran saja. Tapi buktinya walaupun kita mainkan di penyebaran, hasilnya lumayan ya. Alhamdulillah. Ini kalau metode kami memang seperti ini. Ya kalau teman-teman kalau mau yang mengikuti cara kami ya monggo, kalau tidak mengikuti cara kami pun ya tidak masalah seperti itu. Ini hanya berbagi saja. Ini kalau diperhatikan seperti ini, daunnya habis. Oke, apa yang saya gunakan untuk merangsang pembuahan kedua. Dan untuk menanggulangi serangan ulat ya, karena ini masih kecil seperti ini rawan sekali dimakan ulat, dan tetap kita satu penyaprian pakai perangsang tunas, yaitu juga perangsang bunga juga, dan juga insektisida sekalian, biar nanti kalau sudah tumbuh bunganya aman atau pentilnya enggak dimakan ulat. Jadi sekalian spray untuk ulat ya, gitu. Inilah ya pupuk perangsang yang saya gunakan. Ini enggak asing lagi ya, kepada saudara-saudara semua yang mungkin telah menonton video kami sebelumnya. Untuk perangsang tunas memang hanya gunakan ini memang super kilat ya, seminggu saja sudah naiknya langsung kelihatan sekali. Ini untuk dosisnya bisa gunakan satu ya, untuk 2 tangki. Kalau ini dibuat 1 tangki ini akan naiknya cepat sekali sih sebenarnya. Sih terserah teman-teman, kalau mau dinaikkan panjang nggak apa-apa, 1 saset. Tapi kalau kami ini gunakan di kelas menengah sedang, naik tapi nggak terlalu panjang banget, seperti itu. Dan untuk cara nakernya, karena ini isinya 1 gram ya, ini kita buat 2 tangki karena serbuk susah diparuh, nggak mungkin bisa 50-50 ya, biar teman-teman enak menakarnya. Kita bisa gunakan ini, dikasih air 2 tutup ini ya, seperti ini. Kemudian ini dimasukkan. Sini ditepung ya, seperti puyer atau serbuk sangat halus. Kemudian diaduk. Kita ambil 1 tutup untuk 1 tangki. Nanti ini buat tangki yang 1 lagi. Oke, kemudian kita tambahkan nutrisi ya. Kasihan kalau ini ditarik saja, kasihan kalau nggak dikasih makan, karena ini tujuannya untuk menarik ke atas ya, biar atau merangsang atau memecah sel-sel pada batang sehingga cepat tumbuh tunasnya. Setelah tumbuh dikasih nutrisi biar nggak terlalu lemes, bertenaga, seperti itu. 2 sendok saja. Kemudian biar nggak rontok bunganya ya, biar nanti jadi cabai semua, nggak pada jatuh bunganya, kita gunakan ini jos ya. Ini memang saya gunakan 1 kali, untuk terakhir kali memang lumayan bunganya, nggak banyak yang jatuh atau hampir jadi pentil semua. Ini kandungannya luar biasa banyak sekali nih.
Nih, bornya sampai 20%. Ada nitrat, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, boron, unsur lain. Tuh, sangat lengkap. Memang saya sudah coba ini gunakan Desanek saja. Basah ini sudah lama. Tapi sekarang nggak hujan, jadi kita tidak gunakan perekat. Dan terakhir gunakan insektisida karena masih ada ulatnya ya. Ini saya gunakan empir. Ini memang kalau sudah masa cabai tua atau pohonnya sudah tua, memang saya gunakan di akhir-akhir ya. Ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi ulat. Ini sistem kerjanya kontak. Juga kalau di spray kena ini nggak sampai sejam ini sudah kelopak-kelopak pada bersatuan untuk ulatnya. Mohon maaf kami tidak promosi ya. Ini dosisnya 10 ml saja. Ini harganya lumayan, ini 100 ml saja 85.000. Ya segini saja. Kemudian aduk. Nanti kalau nggak dikasih insek, setelah bunganya menjadi pentil ini akan diserang ulat, biasanya seperti itu. Jadi kita harus rutin ya untuk insek juga cara pemupukannya sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah menjadi pentil ini biasanya tinggal dispray insek saja, ataupun diberi nutrisi lagi ya nggak masalah. Kita mulai dari sini ya, ini sebagai contoh saja. Ini penyeberannya harus merata ya guys. Atas bawah kena biar nanti tumbuhnya merata, enggak ada yang tumbuh ada yang tidak seperti itu, sehingga harus merata. Kurang gede, bentar. Ini belum ada tunasnya yang tumbuh, nanti kalau dispray pasti tunasnya akan banyak yang tumbuh, dan akan berbuah lagi. Oke, kiranya sampai di sini dulu ya percobaan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kata-kata kami itu yang salah dalam bentuk penyampaiannya. Kita mau penyeberangan ke atas ya.